Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Muhammad Faisal, dosen jurusan Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Saya mengajukan proposal kegiatan berjudul Dokumentasi Pengetahuan Maestro RAPAI Pulut Gerimpeng berbasis arsip digital terverifikasi blockchain. Dalam skema dokumentasi karya atau pengetahuan Maestro atau OPK Rawan Punah dan Abadi Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2026. Sebagai putra asli Aceh, saya memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya Aceh. Karena itu, melalui kegiatan ini kami berupaya untuk mendokumentasikan pengetahuan maestro secara lebih utuh, sistematis, dan tentunya bermanfaat dalam pelestarian serta pewarisan budaya di tengah masyarakat. Maestro yang menjadi fokus pada kegiatan ini adalah Muhammad Nurli, atau juga yang lebih dikenal dengan Syekh Ai, di mana beliau adalah syekh atau pemimpin dalam pertunjukan RAPAI Pulut Gerimpeng, sekaligus tokoh penting yang menjaga dan mewariskan tradisi ini di Sanggar Cipapute, Kampung Blangme, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren. Beliau mulai menekuni RAPAI Pulut Gerimpeng sejak tahun 1987 dan mulai menjalankan peran sebagai maestro sejak tahun 1991. Dengan pengalaman yang panjang, beliau bukan hanya tampil sebagai pelaku seni, tetapi juga menjadi sumber utama pengetahuan, pengalaman, dan pewarisan dari tradisi ini. Mengapa disebut RAPAI Pulut Gerimpeng? RAPAI Pulut Gerimpeng adalah suatu RAPAI yang berkembang dalam Kabupaten Biren, adalah suatu RAPAI yang memiliki 3 canang RAPAI yang diikuti oleh rendu yang personilnya 12 orang. Di antara pukulan 1, pukulan 2, dan pukulan 3 diikuti dengan rendu, dia semakin lama semakin kencang dan saling kejar mengejar suaranya. Sedangkan Gerimpeng itu greng paheng. Suara RAPAI. Pakebiru timot di gunung anyun bungang kuning kuala wahai tungkun kam gunung penuting tenyong aun tua wahai tungkun kam gunung penuting tenyong aun tua. Bagi kami yang penting dari kegiatan ini bukan hanya merekam pertunjukan apa sebagai tontonan, tapi juga lebih jauh adalah menggali pengetahuan yang hidup di baliknya. Mulai kita lihat bagaimana sejarahnya, bagaimana proses belajarnya, bagaimana teknik permainannya, bagaimana syair, susunan pertunjukan, dan bagaimana ini menjadi tradisi yang diwariskan di dalam komunitas. RAPAI Pulut Gerimpeng memiliki kekhasan yang membedakannya dari bentuk RAPAI lain. Dalam penjelasan dari hasil wawancara kami, jadi kekhasan itu nampak pada unsur kecanang, gerakan, syair, dan kebersamaan antar pemain. Pertunjukan ini juga memiliki susunan penyajian yang jelas, mulai dari dalam syekh, salam syahid, syakrum, tingkah, kisah, lagu, dan atau lani hingga salam penutupnya. Syair di dalam pertunjukan ini juga sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan pesan, memberi nasihat, membawa muatan keagamaan, dan membangun kesatuan di antara para pemain maupun dengan masyarakat yang menyaksikan. Karena itulah tradisi ini perlu sekiranya dipahami sebagai pengetahuan budaya yang utuh, bukan sekedar pertunjukan bunyi saja. Maestro Muhammad Nurli yang juga sering kita ketahui dengan panggilan Syekh Ai juga memiliki kiprah yang penting berdasarkan hasil dokumentasi pendahuluan yang kami himpun. Beliau pernah tampil dalam berbagai acara kegiatan budaya, baik di tingkat lokal maupun luar daerah, termasuk di Banda Aceh, berbagai kegiatan masyarakat, bahkan pernah tampil di luar negeri, yaitu di Mesir. Dalam kegiatan berkaitan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir, pengalaman ini menunjukkan bahwa RAPAI
Pulut Gerimpeng ini memiliki nilai budaya yang sangat layak. Namun, di balik kiprah itu, ada tantangan nyata. Maestro menyampaikan bahwa salah satu dari tantangan terbesar hari ini adalah berkurangnya minat para pemuda akibat pengaruh era digital. Di samping itu persoalan ekonomi yang dihadapi para pelaku seni ini, maka oleh karena itu dokumentasi menjadi penting, bukan hanya untuk merekam apa yang ada, tetapi juga membantu kesinambungan dari tradisi ini di tengah perubahan zaman. Hal yang sangat menggembirakan dari tradisi ini dan ini masih terus diwariskan adalah Maestro menyampaikan bahwa proses perwarisan dilakukan melalui latihan setiap malam dan generasi muda masih terlibat di dalamnya. Dalam proses pembelajaran, tahapan awal yang diajarkan dengan cara mencanang dan cara menabuh rapai, meskipun bagian yang paling sulit diwariskan adalah vokal atau syahi, bagi kami inilah momen yang sangat penting yang mendokumentasikan tradisi ini ketika masih hidup, masih dipraktekkan dan masih diwariskan. Melalui kegiatan ini nantinya diharapkan akan melakukan penelusuran, awal wawancara biografis, naratif, observatif, praktik maestro, dokumentasi visual, audiovisual, transkripsi, penyusunan dokumentasi tertulis, serta penataan arsip digital. Adapun unsur arsip digital yang terverifikasi dalam proposal ini kami tempatkan sebagai unsur pendukung. Sementara fokus utama tetap pada pengetahuan maestro dan pelestarian tradisi Rapai Pulut Gerimpeng itu sendiri. Harapan kami, kegiatan ini dapat menghasilkan dokumentasi yang utuh, layak, arsip, bermanfaat bagi pelestarian, pembelajaran, serta pewarisan budaya. Kami ingin agar pengetahuan Maestro Muhammad Nurli atau Syekh Nurli ini dan tradisi Rapai Pulut Gerimpeng tidak berhenti di ingatan pelaku, tetapi dapat tersusun sebagai jejak budaya yang dapat dipahami, dipelajari, dan dikenal lebih luas. Sekian demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.